Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kita pada hari ini akan membahas terkait dengan kemajuan iptek atau teknologi. Nah, tentu nanti kalian akan mampu menganalisis pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi, apalagi di saat ini di masa pandemi COVID-19, itu menjadi hal yang paling utama dan pertama. Karena dengan adanya teknologi, kita tentu akan bisa mengikuti dan mengetahui perkembangan daripada setiap gerak-gerik yang sudah dilaksanakan. Contoh yang kita lihat dari manusia, sekarang sudah bisa diganti dengan robot. Kemudian berikutnya kalau kita melihat dari transportasi, ya, dari transportasi tradisional sampai dengan transportasi yang paling modern sampai saat ini. Boleh kalian cek kembali ya. Kemudian dari komputerisasi, kemudian ada digitalisasi, perkembangan komunikasi juga bisa kalian perhatikan sampai saat ini. Nah, tentu dengan adanya perkembangan dan perubahan ini, tentu kalian harus mampu mengikuti sehingga nanti tidak tergerus oleh perubahan tersebut dan tidak tertindas oleh perubahan tersebut. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi ini tentu akan menjadi buah si malakama. Kenapa perkembangan teknologi itu seperti buah si malakama? Tentu kalian mampu melihat dan menganalisisnya. Misalnya dari ada perkembangan teknologi, ada copy paste, kemudian komputerisasi, orang susah untuk bergerak, dan lain sebagainya. Begitu juga dari dampak positifnya, kita dengan mudah untuk mengakses informasi dan bisa berproduksi atau beraktivitas yang lebih banyak. Nah, makna perkembangan iptek di Negara Kesatuan Republik Indonesia, nah ilmu pengetahuan eh, itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Sedangkan teknologi itu adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu teknik yang berarti pekerjaan dan logos, berarti suatu studi peralatan, prosedur dan metode yang digunakan pada berbagai cabang industri. Nah, itulah akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Sejarah perkembangan iptek di Indonesia itu dapat kita lihat dari pelaksanaannya revolusi hijau di Indonesia. Pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia itu adalah dilaksanakan dengan dua alasan. Yang pertama, Indonesia adalah negara agraris dan tanahnya subur. Yang kedua, jumlah penduduknya begitu banyak. Nah, pada tahun 1984, Indonesia menjadi negara bersuasembada beras dan ini diakui oleh FAO pun mengakui prestasi ini dengan memberikan penghargaan kepada Presiden Soeharto. Pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia dengan langkah-langkah yang pertama itu ada intensifikasi pertanian, ya di mana itu adalah perbaikan dari dalam, misalnya pemilihan bibit, kemudian melakukan irigasi dengan baik, penyuburan tanah, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada ekstensifikasi pertanian, di sini adalah perluasan daripada lahan pertanian itu sendiri. Kemudian diversifikasi pertanian, di mana dalam hal ini adalah dalam sistem penanaman dilaksanakan dengan keanekaragaman atau dengan sistem tumpang sari. Kemudian ada rehabilitasi pertanian, itu adalah perbaikan sumber daya manusianya dalam sistem pengelolaan pertaniannya sehingga mampu menghasilkan hasil pertanian yang begitu banyak dan bermanfaat untuk kemakmuran rakyatnya. Dampak positif dan dampak negatif daripada revolusi hijau, kalau kita melihat dari dampak positifnya, ditemukannya biji-bijian yang berkualitas unggul, hasil panennya meningkat, masalah pangan dapat diatasi, kesejahteraan petani meningkat, dan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Kalau dampak negatifnya, itu adalah penggunaan pestisida dan dapat mencemarkan lingkungan, berkurangnya keanekaragaman genetik karena penyebaran jenis tanaman tertentu yang dikembangkan, adanya mekanisme pertanian menyebabkan cara tradisional tertinggalkan, dan adanya kerjasama semakin menurun. Nah, itu loh dampak negatif daripada pelaksanaan revolusi hijau. Perkembangan teknologi di Indonesia tentu kita melihat dari berdasarkan teknologi komunikasi.
Pembangunan telekomunikasi merupakan suatu keharusan karena sebagai negara kepulauan dengan pulau-pulau yang terpencar, kemudian perlu adanya layanan yang efektif dan efisien dan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia dapat kita lihat bahwa sejarah singkatnya negara Indonesia merupakan negara keempat menggunakan teknologi satelit untuk komunikasi dengan penggunaan SKSD Palapa tahun 1976. Yang pertama dikembangkan itu adalah telepon, telegram, teleteks, dan siaran televisi. Pengembangan ini alat komunikasi telepon sampai dengan menggunakan jaringan internet, sedangkan komputerisasi sampai saat ini menggunakan komunikasi dan informasi jaringannya. Kemudian upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu membangun stasiun pemancar radio, membangun stasiun pemancar maupun stasiun relay television, memberikan fasilitas penerbitan media massa cetak maupun elektronik, dan mencanangkan program koran masuk desa. Perkembangan teknologi juga tidak lepas dengan perkembangan industri yang di Indonesia, yang dimana kegiatan industri menjadi sektor yang sangat penting dan diperlukan dalam kegiatan pembangunan. Pada pelitian 6, kebijakan sektor industri dititik beratkan pada hal-hal berikut. Arah dan tujuan pembangunan industri, kemudian pengembangan industri dengan nilai yang tinggi serta strategis. Pengembangan industri diharapkan memperdalam struktur industri secara efisien dan mampu bersaing. Nah, kalau kita melihat dari pemerintah Orde Baru, telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, yaitu ada dua macam, yaitu industri pertanian dan ada industri non-pertanian. Pertanian itu adalah fokus pada menopang kegiatan pertaniannya, sedangkan non-pertanian itu adalah kegiatan yang bersifat bisnis. Kemudian, industri menurut jumlah tenaga kerja dibagi menjadi 3, yaitu ada industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Kalau industri kecil itu kita melihat juga dari tenaga kerjanya kurang dari 10 orang, misalnya industri rumah tangga, sedangkan industri menengah itu adalah tenaga kerjanya 10-50 orang dengan modal usahanya sudah besar, misalnya dalam bentuk CP dan PT. Sedangkan industri besar itu tenaga kerjanya lebih daripada 50 dan biasanya dengan karakteristiknya itu adalah antara pemimpin perusahaan dengan tenaga kerjanya tidak saling mengenal karena modalnya juga sangat besar dan hasil produksinya juga lebih luas. Beberapa pusat penelitian sejak pemerintahan kolonial masih ada dan terus dikembangkan, antara lain Sekolah Tinggi Teknik yang di Bandung, Sekolah Pertanian di Bogor, dan Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Sekolah-sekolah tersebut dibentuk guna tujuan merumuskan, mengganti, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan riset dan pengembangan iptek di Indonesia. Hal itu guna menunjang industri di Indonesia. Nah, sampai selanjutnya adalah kita akan melihat daripada perkembangan transportasi di Indonesia, baik darat, laut, dan udara. Transportasi darat kita dapat melihat dari perkembangan jalan raya, kemudian kereta api, sungai, danau, dan penyeberangan atau feri. Pembinaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dengan kualitas jalan raya ditingkatkan, juga dibangun jalan bebas hambatan, jalan layang, pembangunan sistem rel ganda, pembangunan jembatan. Itu yang kalau kita lihat dari transportasi darat. Sedangkan transportasi laut itu juga mempunyai peranan penting. Transportasi laut dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah pelayaran lokal yang menghubungkan dua tempat yang berdekatan. Kemudian pelayaran perintis melayani keangkutan di daerah terpencil. Kemudian pelayaran Nusantara dilakukan antar pulau dan antar daerah di Indonesia. Pelayaran samudera menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Nah, pembinaan transportasi laut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kemudian berikutnya transportasi udara, ini juga dilakukan sebagai karena kondisi geografis Indonesia, perkembangan bisnis antar kota dan jalan darat belum memadai. Transportasi udara, kalau kita melihat secara singkatnya itu dari tahun 1996 didirikannya PT IPTN di Bandung yang dipelopori oleh Marskal pertama Nurtanio Pringowadio Suryo
di dalam negeri dan sekelompok putra Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Dr. Ing B.J. Habibie. Nah, IPTN juga bekerja sama dengan perusahaan Boeing di Amerika Serikat. Sedang rencana IPTN untuk membuat pesawat dengan kapasitas yang lebih besar tersendat karena krisis ekonomi tahun 1997 dan perkembangan industri penerbangan Indonesia mengalami kemunduran pesat setelah IPTN dinyatakan divisi. Nah, demikian terkait dengan sejarah singkat daripada perkembangan teknologi dan makna daripada iptek itu sendiri. Dan untuk penjelasan selanjutnya terkait dengan dampak perkembangan iptek, silakan kalian bisa cek di tayangan selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.